damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada minggu pertama setelah Trinitatis tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 12 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat 21. Demikianlah firman Tuhan dengan judul Orang Kaya yang Bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanah." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merompak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barang. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah firman. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan dalam Yesaya pasal 29 ayat 11. "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Artinya, dari sejak semula Tuhan Allah telah merancang segala yang terbaik bagi kehidupan manusia di tengah-tengah dunia, agar hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Dan hal itu telah kita ketahui dari khotbah pada minggu yang lewat, di mana Allah telah merancang segala sesuatu di tengah-tengah kehidupan manusia dari sejak penciptaan mula pertama, kedua, ketiga, sampai hari yang ke-6. Allah telah menyediakan segala sesuatu untuk kebutuhan manusia. Oleh sebab itu, manusia yang telah diciptakan oleh Allah itu tidak perlu khawatir di tengah-tengah kehidupannya, sebab di dunia ini telah dipersiapkan oleh Tuhan untuk hidupnya.
Akan tetapi kita umat manusia yang secara khusus diciptakan oleh Allah agar benar-benar mampu untuk segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, menguasai, memanfaatkannya dan melestarikannya di tengah-tengah kehidupan kita. Segala sesuatu itu mampu kita lakukan di dalam kehidupan kita ketika kita mau Roh Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Sehingga Roh Tuhan itulah yang menuntun, membimbing kita untuk mampu melakukan segala sesuatu yang baik di tengah-tengah kehidupan kita, menjaga apa yang telah diciptakan dan diberikan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kita tidak dikuasai oleh kerakusan dan ketamakan di tengah dunia ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui nas khotbah hari ini, kita semua orang-orang percaya kepada Tuhan diingatkan agar hidup kita menjauhkan diri dari kerakusan, agar hidup kita menjauhkan diri dari ketamakan, sehingga ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini, kita mampu menguasai hati, menguasai pikiran, dan menguasai diri kita di dalam kehidupan ini, untuk mampu selalu bersyukur atas apa yang telah dianugerahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui khotbah hari ini ada dua pesan yang disampaikan bagi kehidupan kita, orang-orang percaya di tengah dunia. Yang pertama, hindarilah ketamakan. Dalam konteks ini, sebelumnya Tuhan Yesus telah memberikan pengajarannya kepada murid-muridnya dan didengarkan oleh ribuan orang yang mengikut Yesus ketika itu, tentang kemunafikan orang-orang Farisi. Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Sebab dalam konteks ini, setelah pengajaran Tuhan Yesus, datanglah seorang dari antara orang banyak menemui Tuhan Yesus. Ia bertanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tentu seseorang ini sudah pasti selalu dongkol, selalu bersungut-sungut, dan tidak baik lagi hubungannya terhadap saudaranya hanya oleh harta warisan orang tuanya, hanya oleh atas pembagian warisan tersebut. Padahal kita tahu bahwa pembagian harta warisan di kalangan orang Yahudi begitu baik dan sudah menjadi hukum bagi mereka. Akan tetapi seseorang yang datang kepada Yesus, ia merasa tidak adil atas pembagian harta warisan itu, sehingga ia mau Yesus membelanya, membuat jalan keluar di tengah-tengah pergumulannya atas harta warisan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dan
di tengah-tengah kehidupan orang bakat. Dahulu ketika orang tua kita tidak meninggalkan apa-apa bagi anak-anaknya karena kemiskinan, semua anak-anaknya begitu kukuh. Akan tetapi ketika keberhasilan itu ada di tengah-tengah kehidupan orang bakat, maka ketika orang tua meninggal, terjadi perselisihan di antara anak-anaknya. Maka ketika Yesus melihat motivasi dari seseorang yang datang kepadanya, sebab bagi Yesus tidak ada yang tersembunyi. Patar dosa luhutna dia dopani. Maka Yesus tahu apa yang tersembunyi di dalam hati seseorang yang datang kepadanya. Untuk itulah Yesus mengatakan, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Tentu akan timbul pertanyaan bagi kita, mengapa Yesus tidak mau membelanya? Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebab Yesus sendiri tahu apa yang terkandung di dalam hati, di dalam pikiran yang datang kepadanya. Motivasinya adalah keserakahan, motivasinya adalah ketamakan, tidak mau mensyukuri apa yang telah ia dapat di dalam hidupnya. Ia selalu memperbandingkan hidupnya dengan orang lain. Ia selalu memperbandingkan hidupnya dengan saudaranya yang mendapat lebih daripada yang ia dapat, sehingga ia tidak mampu mensyukuri apa yang telah ia terima di dalam kehidupan. Padahal kita tahu bahwa tidak ada satu orang pun di tengah-tengah dunia ini yang hidupnya sama persis dengan orang lain. Pasti setiap orang akan memiliki perbedaan. Untuk itulah mari untuk selalu bersyukur di tengah-tengah kehidupan kita. Mari syukurilah atas apa yang telah dianugerahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan. Dan ingatlah selalu bahwa Tuhan selalu memelihara hidup kita. Bagian yang kedua, Tuhanlah yang memiliki hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya Tuhan Yesus hendak memberikan pengajaran bagi kita melalui kejadian. Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang kaya yang bodoh, yang merasa hidupnya akan tenang, aman, nyaman, dan bahagia ketika ia telah menghabiskan seluruh perhatiannya, seluruh usahanya, seluruh tenaganya untuk masa depan. Hidup rohana monodung semonok tupa-tupa di bagasan panggumi tornimu dohonok kuma sonang mako alito. Tetapi apa yang terjadi ketika ia telah menghabiskan waktunya, tenaganya, dan perhatiannya untuk mengumpulkan harta di tengah-tengah dunia ini? Dan setelah semuanya terkumpul dan ia merasa sudah tenang, sekarang hanya tinggal untuk menikmati dan merasa sudah nyaman di tengah-tengah kehidupan. Justru pada saat itu Allah berkata kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Ihonalwahum sabornilunma tungkuoku hosam siap."
seketika itu juga apa yang telah Ia rancang, apa yang telah Ia persiapkan di dalam kehidupannya, dengan segala usaha, waktu, perhatian, dan tenaganya selama ini, semuanya menjadi sia-sia. Untuk itulah kita diingatkan selalu dengan firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Oleh sebab itu, marilah dalam setiap langkah kehidupan kita di tengah dunia ini selalu lebih mengutamakan makanan rohani kita, dengan selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itulah yang akan mendorong kita, menuntun kita, dan membawa kita untuk melakukan segala yang baik di tengah-tengah kehidupan ini. Untuk itu, syukurilah apa yang ada pada kita, dan yakinlah bahwa Tuhan adalah gembala yang baik bagi kehidupan kita. Jangan pernah khawatir akan masa depan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman di tengah-tengah kehidupan kami pada minggu ini. Kiranya firman-Mu menuntun kami, firman-Mu membawa kami menjauhkan diri dari kerakusan, dari ketamakan akan harta dunia. Tetapi tuntun dan bawalah kami untuk selalu dengar-dengaran akan firman, sebab kami tahu hanya firman-Mu lah yang mampu menuntun kami melakukan segala yang baik di tengah-tengah dunia ini. Berkati seluruh majelis, berkati juga seluruh jemaat, cukupkan segala sesuatu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami tidak perlu bimbang, kami tidak perlu khawatir, sebab Tuhanlah gembala yang baik bagi hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.